Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan banyak sekali limpahan nikmat kepada kita. Tapi kita saja sebagai seorang hamba yang kadang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat. Maka bersyukurlah. Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ada satu hal yang kadang luput dari kita. Ada satu hal yang kadang tidak kita perhatikan. Padahal itu adalah kewajiban kita. Padahal itu adalah merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Karena seyogianya kita sebagai seorang yang beriman harus melakukan hal itu. Apakah itu, hai saudaraku? Itu adalah tetangga. Tetangga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga kita adalah orang yang tinggal di sebelah kita. Tetangga kita adalah orang yang pertama kali kita mintai pertolongan selain keluarga inti kita pada saat kita mendapati sebuah permasalahan. Pada saat kita ditimpa musibah, pada saat kita mengalami kesusahan. Tetangga kita adalah orang yang tinggal dekat dengan kita. Tapi kadang kita luput, kadang kita lupa untuk menunaikan kewajiban kita dan memberikan hak-hak tetangga kita. Kadang kita acuh tak acuh terhadap tetangga kita. Kadang kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga kita. Dan yang lebih mirisnya lagi, saudaraku, kita tidak tahu siapa nama tetangga kita. Kita tidak tahu kapan tetangga kita datang, dan kita tidak tahu tetangga kita ada berapa orang jumlahnya. Padahal kita sudah lama tinggal di situ. Kita sudah lama tinggal di rumah yang kita tempati pada hari ini. Kita cuek, kita tidak memperdulikan, bahkan kita menganggap bahwa tetangga itu tidak penting bagi kita. Saudaraku, hal-hal seperti ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Hal-hal seperti ini adalah merupakan satu hal yang harus kita hindarkan. Hal-hal seperti ini harus kita buang jauh-jauh dari isi kepala kita. Mulai hari ini, kita harus mengakui bahwa tetangga kita memiliki hak terhadap kita, dan kita juga memiliki kewajiban terhadap tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Satu pesan yang sangat luar biasa, saudaraku, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau menggabungkan antara keimanan yang ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang ada dalam diri kita terhadap hari kiamat dengan memuliakan tetangga. Tentu ini satu pesan yang syarat dengan makna. Satu pesan yang tidak biasa.
satu pesan yang tidak bisa kita acuhkan begitu saja. Ketika Rasulullah menggabungkan pemuliaan kita terhadap tetangga kita dengan tingkat keimanan yang ada dalam diri kita, maka itu menunjukkan bahwa memuliakan tetangga adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, seyogianya tentu kita harus muliakan tetangga kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun kehidupan kita. Karena tetangga kita adalah merupakan orang yang dekat dengan kita. Saudaraku, jangan pernah kita menjadi orang yang cuek dengan tetangganya. Jangan pernah kita menjadi orang yang tidak peduli dengan tetangganya. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang dekat dengan tetangga kita. Semampu kita bantu tetangga kita. Kita mudahkan urusannya. Kita sering berbagi makanan. Kita sering menyapa. Kita sering menanyakan masalah yang sedang dihadapi. Karena sesungguhnya saudaraku, pada saat itu kita lakukan, maka mudah-mudahan tetangga kita juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ada satu fenomena tentu, terkadang ada tetangga kita yang justru mereka tidak baik kepada kita. Tetangga kita yang kita merasa risih karena keberadaannya. Tetangga kita yang selalu mengusik kehidupan kita. Maka dalam kondisi seperti ini pun, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan hak-hak tetangga kita kepada kita. Kita bisa menasihatinya, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepadanya. Kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi terhadap permasalahan yang kita dapatkan. Jangan kita hanya diam saja terhadap masalah yang kita rasakan akibat perlakuan tetangga kita kepada kita. Karena apabila masalah ini kita diamkan terus-menerus, maka masalah sekecil apapun akan menjadi semakin besar. Dan pada saat masalah itu sudah semakin besar, maka akan sangat sulit sekali untuk bisa kita dapatkan jalan keluarnya. Maka saudaraku, mari kita bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi antara kita dengan tetangga kita. Jika hari ini kita adalah merupakan orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga kita, maka mulailah bertegur sapa dengan tetangga kita. Bila hari ini kita adalah merupakan orang yang tidak pernah berbagi makanan dengan tetangga kita, maka mulailah kita berbagi makanan dengan tetangga kita. Bila hari ini kita adalah merupakan orang yang tidak pernah mengunjungi tetangga kita, maka mulailah untuk mengunjungi tetangga kita. Bila hari ini kita adalah merupakan orang yang tidak pernah bertanya kepada tetangganya tentang kesulitan kehidupan yang sedang dia rasakan, maka mulailah untuk membiasakan diri bertanya tentang kesulitan yang sedang dia rasakan. Bisa jadi mungkin saudaraku, solusi dari permasalahan kehidupan yang sedang dirasakan oleh tetangga kita itu ada pada diri kita. Maka pada saat itu terjadi, kebaikan akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Karena membantu orang lain dari kesulitan yang dia rasakan
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, saudaraku, siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentu semua dari kita mau mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka saudaraku, jadikanlah tetangga kita sebagai orang yang bisa saling mensupport apa yang kita lakukan. Apabila hubungan kita dengan tetangga kita baik, maka tentu kita dan keluarga kita juga akan merasa nyaman untuk tinggal di rumah kita. Tapi bayangkan saudaraku, apabila kita dengan tetangga kita tidak harmonis, tidak bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya, kita bisa bayangkan betapa kita akan merasakan satu hal yang sangat tidak mengenakan di kediaman kita. Karena apapun ceritanya, rumah kita adalah merupakan tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita beristirahat, tempat bersama kita berkumpul dengan keluarga kita, tempat di mana kita menghabiskan waktu demi waktu yang kita lalui. Maka tetangga adalah merupakan sosok yang harus kita perhatikan. Kita sebagai orang yang memiliki tetangga harus paham kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga kita. Dan kita juga harus paham tentang hak-hak tetangga kita yang harus kita tunaikan. Terkadang suatu kebaikan itu tidak mesti diukur dari banyak atau sedikitnya kebaikan yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang kebaikan itu bisa kita lihat dari kualitas, dari kebaikan yang kita lakukan. Sedikit dan bisa meringankan tetangga kita, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saudaraku, nasihat tentang tetangga ini tidak hanya berlaku bagi Anda, tapi berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk siapa saja yang hari ini memiliki tetangga. Untuk siapa saja yang tidak ingin kehidupan di rumahnya dan tetangganya tidak harmonis. Untuk kita semua yang menginginkan tetangga kita menjadi orang terdekat setelah keluarga inti kita, untuk bisa membantu meringankan beban kehidupan yang kita rasakan. Saudaraku, kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan. Betapa bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk senantiasa memuliakan tetangga kita. Bagaimana cara kita memuliakan tetangga kita? Maka itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ada orang yang memuliakan tetangganya dengan cara memberi sebagian hartanya. Ada orang yang mungkin tidak mampu secara finansial, tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia bisa membantu tetangganya itu dengan tenaganya. Dan ada juga orang yang mampu membantu tetangganya dengan ilmu yang dia miliki. Ketika tetangganya tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai melakukan ibadah sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita juga bisa membantu tetangga kita. Jadi saudaraku, jangan pernah kita
menganggap bahwa bantuan kita kepada tetangga kita itu hanya berupa harta yang kita miliki. Tapi lebih daripada itu, kita juga bisa lakukan. Sedikit ilmu yang kita miliki, kita berikan kepada tetangga kita. Karena boleh jadi itu bisa bermanfaat untuk tetangga kita. Tetangga kita tidak bisa melakukan sholat kemudian kita ajarkan. Kemudian tetangga kita bisa melakukan sholat dengan sebab ilmu yang kita miliki. Maka kita dan tetangga kita juga akan ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sekali lagi kita nasihatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah kita acuh terhadap tetangga kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa tetangga kita adalah musuh kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa tetangga kita tidak memiliki dampak apa-apa terhadap kehidupan kita. Mulailah berpikir secara positif. Mulailah berpikir secara benar bahwa tetangga kita sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, adalah merupakan orang yang sangat dekat sekali dengan kita. Orang yang cepat sekali mengetahui kabar tentang kita daripada keluarga kita yang jauh. Apalagi bagi kita, saudaraku, yang saat ini sedang berada di perantauan, yang jauh dari keluarga, yang jauh dari orang tua, yang jauh dari sanak famili kita. Maka kita adalah merupakan orang yang paling pantas untuk membina hubungan baik dengan tetangga kita. Karena sejatinya tetangga kita itu adalah merupakan orang yang bisa saja mendapatkan informasi lebih cepat daripada keluarga kita. Saudaraku, mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehingga kita semakin sadar betapa bahwa tetangga itu adalah merupakan orang yang harus kita muliakan. Betapa bahwa tetangga itu adalah orang yang kita harus tunaikan hak-haknya. Bahwa tetangga itu adalah merupakan orang terdekat yang harus kita perhatikan. Jangan pernah kita acuhkan tetangga di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang dari rumah kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.